Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya bacakan berita Gereja GKJ Jebres tanggal 11 Juli 2021. Romawi 1, peninjauan ulang ibadah minggu di masa PPKM darurat. Dengan melihat situasi dan perkembangan pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali yang berlaku dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, maka Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan memutuskan ibadah minggu tanggal 4, 11, dan 18 Juli 2021 kembali kepada ibadah bersama keluarga di rumah secara online. Untuk minggu-minggu selanjutnya, kami akan memantau perkembangan yang ada dan menginformasikan lebih lanjut. Mari kita tetap setia mengikuti ibadah secara online, serta mendoakan program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini berjalan lancar agar Indonesia berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Romawi 2, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat, keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan melalui kantor gereja pada jam kerja. Romawi 3, persembahan tanggal 5-6 Juli 2021, 1 persembahan minggu online 205.000, 2 persembahan bulanan dan operasional 615.000, 3 persembahan janji iman 970.000, 4 yang mengantarkan firman Tuhan pada hari ini beliau yang terkasih Pendeta Suwarto SSI. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, atau saudara di luar jemaat GKJ Jebres yang mengikuti ibadah online hari ini. Majelis GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu kedua bulan Juli ini, kita kembali beribadah secara online. Namun demikian, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah,
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan bangkit berdiri, kita memuliakan namanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah minggu ini terselenggara karena pertolongan Tuhan, pencipta alam semesta, dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Menyapa kita dengan mengingatkan kita lewat firman-Nya hari ini untuk jangan membungkam suara kebenaran. Bagaimanakah sikap setiap orang yang hidup dalam kasih Allah? Menegakkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran akan selalu menuntut keberanian dan pengorbanan. Bisa jadi kita akan dibenci, disingkirkan, diintimidasi, bahkan dianiaya karena kita menyatakan sebuah kebenaran kepada seseorang. Tuhan tidak saja menginginkan kita untuk melakukan kehendak-Nya dan hidup dalam kebenaran, namun juga menyatakan kebenaran dimanapun kita dipanggil dan ditempatkan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang terdalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, malah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga saling mengasihi. Jemaat yang terkasih, mari kita mohon pengasihan Allah di dalam litani. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang keremukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat saundang baik berdiri. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan boleh kita terima demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Yesaya 55 ayat 8-9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Ku bawa damai
Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk menerima taburan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita terima pada minggu ini terambil dari Injil Markus 6, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29, Tuhan Allah berfirman demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata pada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruhnya seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya pada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah kesaksian Injil Markus yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Hallelujah.
Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semoga kabarnya baik-baik saja dan diberkati Tuhan senantiasa. Di tengah-tengah PPKM darurat ini, kiranya kita tetap setia beribadah kepada Tuhan bersama keluarga secara online di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bunda Teresa pernah berkata, menjadi orang baik adalah pilihan. Tidak ada orang yang dilahirkan menjadi baik atau buruk. Sekali lagi, Bunda Teresa pernah berkata, menjadi orang baik adalah pilihan. Tidak ada orang yang dilahirkan menjadi baik atau buruk. Kita selalu diperhadapkan dengan pilihan dalam hidup. Kita memilih mencintai atau membenci, memaafkan atau mendendam, taat aturan atau melanggarnya, untuk menjadi pemecah masalah atau sumber masalah, dan lain-lain. Untuk menjadi orang baik, kita membutuhkan keberanian moral, mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, karena tentu mengandung resiko besar bagi pelakunya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian perikop yang kita baca hari ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus sangat termasyhur, sangat terkenal, apalagi disertai dengan mujizat yang dia lakukan. Nah, ketika Yesus hadir, ketika Tuhan Yesus muncul, kabar datang tersiar ke seluruh daerah. Ada yang mengatakan Yesus sebagai Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ada yang mengatakan dia itu adalah Elia dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan dia adalah salah seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Nah, ketika Herodes mendengar percakapan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang apa yang diajarkan Yesus, Herodes teringat pada Yohanes Pembaptis. Dia pun mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit lagi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian Injil yang kita baca hari ini ditampilkan pada kita sekalian seorang tokoh yang memiliki keberanian moral. Teladan itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang digariskan oleh Allah mempersiapkan jalan akan kehadiran Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia sangat mempercayainya sehingga menanggung risiko berat. Tetapi walaupun demikian, ia tidak pernah takut. Karena keteguhan moralnya itulah dia berani mati. Yohanes Pembaptis dieksekusi karena menegur Herodes dengan keras. Dengan kebenaran dan hikmat dari Allah, ia menegur Herodes. Ayat 18 dikatakan, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu.
Sang raja ia kecam karena bertindak melawan hukum Yahudi dengan menikahi Herodias, istri Filipus. Padahal Filipus adalah saudara Herodes sendiri. Yohanes Pembaptis adalah model, adalah teladan bagi kita semua. Ia memiliki iman yang teguh. Imannya itu juga mendasari pilihan moralnya. Dan karena itu pula lah dia berani bertindak dan menyuarakan kebenaran kendati nyawa jadi taruhan. Nah, tokoh lain yang ditampilkan dalam bacaan kita, Herodes serta Herodias dan anak perempuan. Kita tahu Herodes adalah seorang raja. Pada zaman itu adalah seorang penguasa. Orang yang tak pernah memiliki kesalahan, bahkan dia disamakan dengan Tuhan. Nah, tentu dengan demikian tak seorang pun dibenarkan untuk menyalahkannya. Sebab dengan demikian akan menurunkan kewibawaannya. Mungkin perkataan Yohanes menjadi salah satu penyebab bahwa raja dan keluarganya tidak menyukainya. Tak yakin dengan berita yang dibawanya, apalagi kemudian menjadi pengikutnya. Kemudian Yohanes dihukum tanpa ampun. Raja Herodes dengan penuh ketakutan serta rasa bersalah meyakini bahwa Yesus adalah reinkarnasi dari Yohanes Pembaptis yang telah mati dipancung. Herodes sebenarnya sangat menghormati Yohanes Pembaptis, sebagaimana juga akan terjadi pada Yesus ketika dibawa ke hadapannya. Ketika anak perempuan Herodias meminta kepala Yohanes, dikatakan di situ Herodes menjadi sedih. Sebenarnya ada kesempatan bagi Herodes untuk membebaskan Yohanes dari penjara, tetapi tidak dilakukannya karena gengsi di hadapan tamu-tamunya. Herodes bisa memilih melakukan yang baik dan benar, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak memilihnya. Herodias dan anak perempuannya ditampilkan sebagai orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri. Herodias tentu juga mendengar teguran Yohanes kepada Herodes karena mengambil dia sebagai istrinya. Ketika mendengar teguran itu, Herodias tentu bisa memperbaiki perbuatannya dan kembali kepada Filipus. Ada kesempatan bagi Herodias untuk melakukan sesuatu yang baik, yakni pertobatan. Akan tetapi, dengan menaruh dendam kepada Yohanes, ada kesan bahwa Herodias juga menghendaki hidup bersama dengan Herodes. Herodias menaruh dendam kepada Yohanes. Saat Herodes berjanji akan memberikan apa yang diminta anak perempuan Herodias, Herodias menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan balas dendamnya kepada Yohanes. Herodes dikatakan sangat sedih hatinya, tetapi karena sudah berjanji akan menghadiahkan apapun permintaan putrinya, ia pun mengabulkannya. Yohanes dikeluarkan dari penjara, dibunuh, dan berakhirlah hidupnya.
dipancung kepalanya. Pemberitaan kebenaran dari Allah membutuhkan orang-orang yang setia kepadanya. Secara fisik, Yohanes Pembaptis sudah mati. Tetapi kebenaran yang dibanya tak dapat dibelenggu oleh penjara, oleh tajamnya sebilah pedang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, menjadi orang baik itu pilihan. Adalah pilihan kita untuk mendengarkan suara hati kita atau tidak. Ada pilihan kita untuk berani menyuarakan kebenaran atau tidak. Juga sebuah pilihan apakah kita mau bertobat dan memperbaiki diri atau tetap menceburkan diri dalam perbuatan dosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berpikir dan memastikan hal yang terjadi tersebut benar sebelum kita mengatakannya. Berhati-hatilah sehingga perkataan kita tidak melukai hati orang lain. Beranilah mengatakan apa yang benar dan apa yang salah, bukan karena rasa sungkan, sehingga kita tidak berani mengatakan yang sebenarnya terjadi. Kita akan mudah dipercaya bila mengatakan apa yang benar. Kita berkata-kata kadang hanya ingin meluapkan emosi kemarahan, tidak mau kalah dan menganggap diri yang paling benar. Belajar dari Yohanes Pembaptis, bijaksanalah dalam berkata, memohon hikmat-Nya sehingga kita menggunakan kata-kata yang tepat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kalau Bapak perhatikan di tengah-tengah situasi pandemi ini, ada banyak asumsi, ada banyak pendapat yang kadang-kadang membuat bingung banyak orang. Maka bagian kita di tengah-tengah situasi pandemi ini, mari kita katakan apa adanya. Kita katakan yang benar, kita sampaikan informasi yang akurat, sehingga semua mendengarkan berita yang baik, berita yang sesungguhnya, berita yang dapat dipercaya, sehingga bisa membangun semuanya dalam rangka apapun. Dalam rangka menjaga kita, dalam rangka membantu kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Jangan justru kita mendukung berita hoak yang tidak juntrung kebenarannya, tapi sesungguhnya kita diminta untuk membawa berita kebenaran. Berita yang sesungguhnya. Katakan yang benar dan yang salah katakan salah. Itu adalah pesan yang boleh kita terima pada kesempatan ibadah hari ini, belajar dari Yohanes Pembaptis, apapun risikonya. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita meresponi menanggapi firman Tuhan dengan menaikkan pujian pelengkap Hitung Jemaat 255, kita pujikan 2 kali. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan
dan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, sandarkan mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, kadang-kadang ada ketidakberanian kami menyuarakan kebenaran, menyuarakan fakta yang sesungguhnya. Bahkan kadangkala kami hanyut dalam suasana, situasi, kondisi yang ada, tanpa mampu berdiri membawa suara kebenaran. Belajar dari keteladanan Yohanes Pembaptis, dia tetap setia kepada Engkau, dia berani mengatakan yang sesungguhnya, sesuai dengan kebenaran dari firman-Mu, apapun resikonya. Mampukan kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, untuk terus dimampukan, mengatakan apa yang benar, kami katakan benar, yang salah kami katakan salah, dengan konsisten, dengan setia kepada Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini pelaku-pelaku firman-Mu. Di tengah-tengah rasa syukur kami Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Terkhusus mereka yang sakit, ya Bapak, yang berdoa untuk pemulihan. Bapak Ibu Joko Kesmanto, Jebres 4, Ibu Darno, Jebres 6, pemulihan Saudari Kori, Jebres 6, Bapak Ibu Sroso, Jebres 12, Bapak Ibu Prabowo, Jebres 13, Ibu Parmi Slamet, Jebres 13, Bapak Sarjono, Jebres 13, Ibu Sabto Winarti Muso, Jebres 14, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi, kesembuhan boleh mereka alami. Sanyalah kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di gereja Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini mereka tetap Tuhan berikan kecukupan, kelimpahan melalui usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Berkat-Mu terus mengalir, hidup mereka diberkati, hidup mereka sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah pemberian Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Jebres Tuhan. Terus Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas pelayanan di tahun 2021 ini. Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, Allah yang mencukupi segala keperluan-kebutuhan kami. Berkati setiap program pelayanan yang telah disusun, agar semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi jemaat-Mu. Sanyalah Engkau berkati kegiatan pelayanan yang dikerjakan di tengah-tengah pandemi ini, baik itu ibadah secara online, persekutuan pemuda remaja secara online, sekolah minggu secara online, persekutuan doa secara online. Tuhan berkati, sehingga semua itu menjadi sarana untuk melihara iman percaya warga jemaat-Mu GKJ Jebres ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami,
yang sedang studi, Tuhan berikan hikmat, marifat-Mu, tanggung jawab, kemampuan, pendidikan mereka, belajar mereka, agar Tuhan menyertai, sehingga mereka boleh mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik, sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka. Engkau berkati sekolah-sekolah Kristen yang ada di kota Solo ini untuk mendapatkan siswa, mendapatkan murid, dan Engkau pakai mereka ini sarana untuk saluran firman-Mu, pendidikan rohani bagi mereka, dan mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi, dan Engkau berkati sekolah-sekolah Kristen yang ada di kota Solo ini. Berkati pula anak-anak kami yang sedang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjadi tepat pada waktunya. Senyalah kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah pembelakuan PPKM darurat ini Tuhan, Kau berikan keberhasilan, Kau berkati masyarakat boleh mendukung kebijakan pemerintah ini, sehingga boleh terjadi penurunan orang-orang yang terpapar COVID-19. Dan mereka pun yang sudah terpapar boleh Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa. Dan kami sebagian masyarakat, bagian dari warga jemaat boleh mendukung kebijakan pemerintah melalui penerapan protokol kesehatan dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun. Allah berkati. Dan dengan juga untuk pelaksanaan vaksin secara massal boleh Tuhan berkati juga, sehingga banyak masyarakat kami yang boleh menerima vaksin, dengan demikian menerima kekebalan, mendapatkan imun untuk menghadapi virus corona ini. Dan lebih Tuhan, Kau berkati kami semua, umat-Mu, anak-anak-Mu ini. Engkau berikan kesehatan yang ekstra, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan imun, Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya Allah mengasihi kami, Allah mengasihi bangsa dan negara kami. Inilah Bapa, doa seru kami yang kami pinta. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Dengan penuh syukur dalam ibadah online bersama keluarga di rumah masing-masing, kita diperkenankan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Marilah hati kita senantiasa dipenuhi rasa sukacita sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita nyatakan rasa syukur kita dengan menyanyikan pengucapan syukur PKJ 146 1 dan 3. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa
Mari kita berdoa, saya hantarkan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Kami mengucap syukur bila saat ini di ibadah online, dari awal pertengahan sampai akhir, ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Mampukan Tuhan, kami untuk bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari bersama Engkau. Terima kasih atas penyertaan dan kemurahan-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini, Engkau tetap Allah yang setia, memelihara kami, dan masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan berupa persembahan bulanan, persembahan operasional, persembahan perpuluhan, janji iman, dan persembahan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terimalah Tuhan persembahan kami sebagai tanda korban syukur kami yang tidak seimbang dengan berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk dikelola dengan sesuai rencana-Mu Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan doa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat saundang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 370, bait pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan.
Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau kasih damai sejahtera. Amin. Tuntun kami domba-Mu,